Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepadanya yang telah memudahkan kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar faedah-faedah ilmu, pelajaran-pelajaran penting yang kita dapat di majlis ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kembali kita akan melanjutkan membahas kitab Al-Waziz, di mana bab yang sedang kita bahas adalah bab sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita terhenti pada tata cara sujud. Ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas dan mengupas tentang tata cara duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal dan juga duduk tasyahud akhir. Karena di antara gerakan-gerakan di dalam sholat itu ada posisi duduk. Ya, inilah yang membedakan sholat dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahwa sholat dikatakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat istimewa, karena terkumpul di dalamnya hakikat ubudiyah, yakni seluruh jiwa kita punya peran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari lisan, dia membaca zikir-zikir, wirid-wirid, dan juga doa-doa yang disyariatkan. Demikian pula hati, di mana kita harus fokus kalau kita itu sedang mengerjakan sholat. Inilah yang disebut dengan al-khusyu' fi sholat. Dan yang ketiga adalah gerakan anggota badan. Di situ ada i'tidal, ada ruku, ada sujud, dan duduk di antara dua sujud. Kita baca terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu mukabbira. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya sambil bertakbir, yakni bangkit dari sujud. Summa yafrisu rijlahul yusra fayaqudu 'alaiha mutma'innan. Kemudian beliau membentangkan kaki kirinya dan duduk di atasnya dengan tenang. Ini disebut namanya duduk iftirash. Wa kana yansibu rijlahul yumna wa yastaqbilu bi asabiha al-qiblah. Dan beliau menegakkan kaki kanannya dan menghadapkan jari jemari kaki kanannya ke arah kiblat. Wa kana yaqul, dan beliau berdoa, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Thumma yukabbiru wa yasjudu sajdata saniyata kal ula. Kemudian beliau bertakbir dan sujud yang kedua seperti yang pertama. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Thumma yastawi qa'idan ala rijlihil yusra mu'tadila. Kemudian beliau duduk, ya, meluruskan kakinya, yaitu duduk di sini adalah duduk istirahat. Nah, ini berkenaan tentang masalah duduk di antara dua sujud. Baik. Jadi gerakan setelah sujud yaitu duduk di antara dua sujud. Dan gerakan-gerakan di dalam sholat yaitu harus berurutan, tartib. Jadi tartib di dalam sholat hukumnya wajib, bahkan merupakan rukun, di mana kita tidak boleh mendahulukan sesuatu yang tidak didahulukan di dalam Al-Quran. Misalnya, ya namanya setelah ruku ya kita i'tidal. Habis i'tidal ya sujud. Habis sujud duduk di antara dua sujud. Tidak boleh seorang sujud dulu, kemudian i'tidal, kemudian baru ruku. Dan duduk di antara dua sujud adalah rukun. Dikatakan rukun, dia harus dikerjakan. Tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan wajibatus sholah. Jadi ada arkanus sholah dan ada wajibatus sholah. Wajibatus sholah, jika ditinggalkan tidak sengaja, maka tidak perlu diulang. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Adapun rukun, dia harus mengerjakan, mengulang yang tertinggal. Adapun dalil yang menjelaskan tentang wajibnya duduk di antara dua sujud di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, adalah hadis dari Rifa'ah bin Rafi', di mana ia menyebutkan summa yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu summa yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'ida. Kemudian Nabi SAW sujud sampai anggota badannya menempati tempatnya, yakni beliau sujud betul-betul tumakninah. Kemudian beliau bangkit mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat kepalanya, yakni sampai pada posisi duduk. Ya, duduk di dalam sholat itu kan ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tasyahud awal dan ada duduk tasyahud akhir. Dan yang keempat duduk istirahat. Ini duduk di dalam sholat. Jadi sekali lagi, duduk di dalam sholat itu ada duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk istirahat, dan duduk apa? Tasyahud akhir.
Ada yang kelima jemaah? Tidak ada. Dan model duduk di dalam sholat itu ada 3. Ada duduk iftirash, ada duduk iqa', dan ada duduk tawarruk. Yang nanti insya Allah kita akan praktekkan, ya, model ketiga duduk tersebut. Nah, adapun duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud itu bisa kita melakukan dengan 2 model duduk. Ya, yang pertama duduk iftirash dan yang kedua duduk iqa'. Bagaimana model duduk iftirash? Yaitu membentangkan kaki kiri di lantai dan mendudukinya. Kemudian kaki kanan ditegakkan, ya, dan jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Dan model duduk iftirash seperti ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dan perbuatan beliau. Sebagaimana hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia mengatakan fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Nabi SAW jika duduk dalam sholat di 2 rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai. Disebut namanya duduk apa? Tawarruk. Jadi model-model duduk yang saya sebutkan tadi itu bukan pendapat ulama, bukan perkataan sahabat, bukan pula perkataan tabi'in. Tapi model duduk seperti itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Yang ini menjadi bukti begitu sempurnanya apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mencontohkan sholat tidak secara umum, tapi secara detail. Ya, sampai nanti kita sebutkan bagaimana posisi jari ketika duduk tasyahud awal. Jadi subhanallah, pantas kalau beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Secara detail beliau menyebutkan dari mulai takbir sampai salam. Jika memang demikian, berarti kita tidak ada peluang untuk berinovasi di dalamnya. Tidak ada peluang untuk menambah-nambah baik bacaan ataupun gerakan di dalam sholat. Hukumnya tidak boleh. Walaupun menurut kita itu baik, tapi syariat tidak menjelaskannya, sehingga ya sesuatu yang baik itu adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Baik. Kemudian juga dari hadis yang lain, thumma sana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha thumma tadala hatta yarji'a kullu azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan summa ahwa sajida. Kemudian kaki kiri ditekuk dan diduduki, kemudian badan kembali diluruskan hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya. Artinya ketika duduk harus betul-betul tumaninah. Ya, ini model yang pertama, yaitu duduk iftirash. Sekali lagi, yaitu kaki kiri ya dibentangkan dan didudukkan, sementara kaki kanan ditegakkan dan jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Baik. Kemudian model yang kedua
Duduk di antara dua sujud bisa juga dilakukan dengan cara duduk ika'a. Duduk ika'a. Duduk ika'a dalam salat itu diperbolehkan. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ya, inna lanarahu jafaan birrijl. Faqala Ibnu Abbas bal hiya sunnah. Qulna li Ibnu Abbas fil iq'a' 'alal qadamaini faqala hiya sunnah. Faqulna lahu nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya mengenai duduk iq'a' kepada Ibnu Abbas. Ia berkatakan itu sunnah. Tawus bin Kaisan, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan kami memandang perbuatan tersebut adalah sikap tidak elok terhadap kaki. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan justru itu sunnah. Ya. Bagaimana model duduk iq'a'? Duduk iq'a' yaitu di mana kita menegakkan kaki dan kita duduk di atas tumit. Ya, duduk di atas tumit. Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Ya. Dan menghadapkan jari jemari kaki itu ke arah kiblat. Itu duduk iq'a' yang sunnah. Nah, ternyata duduk iq'a' juga ada yang dilarang. Ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasin wa nahani an salasin. Nabi SAW memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku dengan 3 perkara. Amaroni bi rak'atai duha kulla yaumin wal witri qabla an-naum wa siyami salasati ayyamin min kulli syahr. Nabi SAW memerintahkan aku untuk mengerjakan salat duha setiap hari, salat witir sebelum tidur, berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa nahani an nakratin ka nakratid dik wa iqa'i ka iqa'il kalbi wal tifati kal tifati sa'alabi. Melarangku melakukan 3 hal. Mematuk seperti patukan ayam jantan, yakni mengerjakan salat begitu cepat, tidak tumakninah. Duduk iq'a' seperti iq'a'nya anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh. Ya, yakni dia tidak khusyuk di dalam salatnya, banyak gerakan. Nah, bagaimana duduk iq'a' yang dilarang? Kalau tadi yang pertama duduk iq'a' yang diperbolehkan yaitu dengan menegakkan kedua kaki dan duduk di atas tumit dengan menghadapkan jari jemari kaki ke arah kiblat. Adapun duduk iq'a' yang dilarang adalah meletakkan bokong di atas lantai, lalu kaki ada di bagian kanan dan kiri badan, ya, dalam keadaan terhampar, seperti model duduknya perempuan. Ya, jadi dia duduk meletakkan bokongnya di atas lantai dan kaki bagian kanan dan kiri di samping badan. Baik, itu model duduk iq'a' yang terlarang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-iq'a' nau'an. Iq'a' itu ada 2 model. Ahaduhuma ayyulsiqa aliyatahu bil ardi wa yansibu saqaihi wa yadau yadayhi 'alal ardi ka iqa'il kalbi. Pertama, duduk iq'a' yang terlarang adalah mendudukkan bokong di atas lantai, kemudian menegakkan betisnya dan meletakkan kedua tangannya di atas lantai sebagaimana duduknya anjing. Hakadha fassarahu Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna wa sahibuhu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Nah, kemudian duduk iq'a' yang bolehkan adalah ayaj'ala aliyatahu ala akibaihi baina sajdataini, yaitu dia duduk di atas 2 tumitnya.
Iya, itu duduk apa? Iqa. Jadi duduk di antara dua sujud bisa dengan melakukan dua model. Yang pertama duduk iftirash dan yang kedua duduk apa? Duduk iqa. Adapun duduk istirahat itu hanya satu model, yaitu duduk apa? Iftirash. Adapun duduk tasyahud akhir, ya, duduk tasyahud akhir itu dengan duduk apa? Tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Nah, model duduk tawarruk adalah di mana ia menghamparkan kaki kirinya dan duduk di atas lantai dan menegakkan kaki kanannya. Baik jamaah sekalian, sebelum kita menjelaskan tentang zikir-zikir ketika duduk di antara dua sujud, perlu kita contohkan model duduk yang tadi kita sebutkan. Di mana? Sini ya. Nanti yang akhwat tanya suaminya aja ya, yang punya suami. Baik, jadi perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa berdiri jamaah kalau mau lihat. Nah, jadi sekali lagi duduk di antara dua sujud itu dengan dua model. Yang pertama adalah duduk iftirash dan yang kedua duduk iqa. Nah, duduk iftirash ya seperti ini. Perhatikan, dia menghamparkan kaki kirinya seperti ini, disebut namanya menghamparkan, dan dia duduk pantatnya menduduki kaki kirinya. Sementara kaki kanan itu ditegakkan dan jari jemari kaki kanan diarahkan ke arah kiblat. Ya, ini model duduk yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi merupakan salah duduk iftirash itu dengan cara seperti ini. Jadi jari jemarinya tidak dihadapkan ke arah kiblat. Ya, seperti ini salah. Atau juga model duduk yang sering kita lihat, yaitu dengan menyilang dua telapak kaki. Nah, ini yang paling banyak seperti ini ya. Menyilang dua telapak kaki, ini tidak ada penjelasan tentang model duduk seperti ini. Jadi duduk di antara dua sujud dengan model seperti ini salah. Paham? Kemudian model duduk yang kedua adalah duduk iqa. Iqa itu tadi dijelaskan ada dua model, yaitu duduk iqa yang diperbolehkan, yang disunahkan, dan duduk iqa yang dilarang. Duduk iqa yang diperbolehkan adalah seperti ini. Jadi menegakkan kedua kakinya dan dia duduk di atas kedua tumitnya dengan dirapatkan kakinya. Jadi bukan direnggangkan begini, tapi dirapatkan kakinya dan jari jemari kedua kaki dihadapkan ke arah kiblat. Itu model duduk iqa yang disunahkan. Baik. Adapun duduk iqa yang terlarang, yaitu di mana dia duduk di lantai dan meletakkan kedua kakinya itu di samping badannya. Seperti duduk kebanyakan perempuan kayak begini. Jelas ya? Jadi ini model duduk iqa seperti duduk iqanya apa tadi? Anjing. Sementara setiap perbuatan yang diserupakan dengan hewan, maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Apakah larangan ini juga berlaku di luar sholat? Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan larangan tersebut berlaku juga di luar sholat. Kenapa? Karena perbuatan tersebut diserupakan dengan hewan. Ya, jadi dia duduk seperti ini. Lagian duduk seperti ini juga pegel juga jamaah ya. Nah, kemudian jadi ada dua model ya duduk di antara dua sujud. Adapun duduk istirahat
yaitu duduk yang dilakukan di rakaat yang pertama sebelum bangkit ke rakaat yang kedua. Memang di sini ada khilaf, ya, nanti kita sebutkan tentang hadisnya. Jadi duduknya itu dengan duduk iftirash. Duduk iftirash seperti ini, itu duduk istirahat. Nah, adapun duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk adalah duduk dengan menghamparkan kaki kiri seperti ini dan dia duduk di lantai. Adapun kaki kanan ditegakkan dan menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat. Ini dengan agak miring duduknya seperti ini. Namanya duduk apa ini? Duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk sekali lagi seperti ini. Baik, bisa dipahami? Ya, adapun kapan kita duduk tawarruk? Ya. Jadi duduk tawarruk hanya, ya, duduk tawarruk itu dilakukan hanya pada satu keadaan. Perhatikan, duduk tawarruk hanya dilakukan pada satu keadaan, yaitu pada tasyahud akhir yang hanya memiliki satu tasyahud. Afwan, yang memiliki dua tasyahud. Jadi sekali lagi, duduk tawarruk dilakukan pada tasyahud akhir yang memiliki dua tasyahud. Jadi misalnya tasyahud akhir pada sholat maghrib, tasyahud akhir pada sholat isya, tasyahud akhir pada sholat zuhur dan asar. Yang mana sholat-sholat tersebut memiliki berapa tasyahud? Dua tasyahud, maka duduk tasyahud akhirnya yaitu duduk tawarruk. Adapun duduk tasyahud akhir yang memiliki satu tasyahud, ini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan tetap duduk tawarruk dan ada yang mengatakan duduknya iftirash. Was-sahih wallahu a'lam, berdasarkan hadis yang tadi kita baca, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa duduk tasyahud akhir pada sholat yang memiliki satu tasyahud, duduknya adalah duduk iftirash. Duduknya duduk iftirash, seperti tasyahud akhir pada sholat subuh, tasyahud akhir pada semua sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, itu kan dua rakaat yang dia hanya satu tasyahud, maka duduknya duduk iftirash. Ya, karena disebutkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Nabi jika duduk dalam sholat di dua rakaat, ya, beliau duduk di atas kakinya dan menegakkan kaki kanannya. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun duduk tasyahud awal, jadi kan duduk di antara dua sujud sudah, duduk istirahat sudah, duduk tasyahud akhir sudah. Berarti duduk tasyahud awal itu hanya satu model, yaitu hanya model duduk apa? Iftirash. Jadi tidak dengan model duduk ik'a. Jadi duduk ik'a tadi hanya duduk di antara dua sujud. Kalau duduk tasyahud awal itu duduknya duduk iftirash. Baik, kemudian berikutnya adalah bacaan. Apa yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud? Bacaan duduk di antara dua sujud itu banyak. Ya. Yang pertama dengan membaca Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau membaca di salat malam ketika duduk di antara sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, cukupilah aku, warzuqni, berilah ku rizki, warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku. Iya. Jadi subhanallah, doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud ini komplit sebenarnya. Kalau kita betul-betul merenungi apa yang menjadi kebutuhan kita, ya kita minta di situ. Minta ampunan, minta kecukupan, diberikan hati yang qanaah, diberikan rizki, subhanallah. Makanya ada seorang yang datang kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia bertanya, wahai Syekh, ajarkan aku doa minta rizki. Kata Syekh, berarti antum gak pernah sholat ya? Loh, saban hari kita sholat gitu kan? Iya, berarti engkau tidak memahami apa yang kau baca. Justru di dalam sholatmu itu, ya, ada permintaan meminta rizki. Yaitu kapan? Ya ini, duduk di antara dua sujud. Ya, makanya dikatakan khusyuk di dalam sholat adalah dia memahami apa yang dia baca. Hadirkan di dalam hati kita tatkala kita membaca doa ini, yaitu minta ampunan, minta rahmat, minta kecukupan. Ya, kadang hati ini tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki, berandai-andai dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dia merasa kurang terus. Ya, maka kita minta kepada Allah agar ditanamkan sifat qanaah, yaitu merasa cukup. Atau juga makna wajburni di sini, cukupkanlah aku. Ya, ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipenuhi segala kebutuhannya. Karena setiap manusia tentu memiliki banyak kebutuhan. Ya, kebutuhan primer, sekunder, kebutuhan nafkah. Kadang ya ada orang tua yang ingin masukkan anaknya ke pondok, tapi ternyata dia tidak punya biaya yang banyak, maka dia minta agar diberikan kecukupan. Subhanallah, jadi luas makna doa ini. Atau juga dengan redaksi yang lain, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jadi banyak redaksinya. Atau juga Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya. Atau juga hanya cukup membaca Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya, semuanya itu diperbolehkan. Itu adalah redaksi doa-doa yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Baik. Kemudian, apakah disunahkan untuk mengangkat tangan ketika hendak sujud? Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika hendak menuju sujud, yakni dari i'tidal menuju sujud, itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan sambil bertakbir. Karena terdapat hadis Nabi SAW, kana yarfa'u yadaihi ma'a hadza takbir. Biasanya Nabi SAW mengangkat tangan bersamaan dengan takbir ini, yaitu ketika bangun dari sujud, mau sujud atau bangun dari sujud. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menukil dari Asram, ketika beliau ditanya mengenai mengangkat tangan, ia mengatakan fi kulli khafdin wa raf'in. Mengangkat tangan itu disyariatkan setiap kali merunduk dan setiap kali naik. Berkata Al-Asram, ra'aitu Aba Abdillah yarfa'u yadayhi fi shalah fi kulli khafdin wa raf'in. Aku melihat Abu Abdillah, yakni Al-Imam Ahmad, karena anaknya Abdullah. Al-Imam Ahmad mengangkat tangannya dalam sholat setiap kali merunduk dan setiap kali naik. Ya, jadi adanya keterangan seperti ini
menunjukkan bahwa di antara hal yang disyariatkan adalah mengangkat tangan ketika hendak sujud dan juga bangkit dari sujud. Namun sunnah ini dilakukan kadang-kadang. Ya. Jadi dilakukan kadang-kadang saja, tidak setiap saat. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah, kana yarfa'u yadayhi ma'a hadza takbir ahyanan. Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbir, bangun dan bangkit itu hanya apa? Kadang-kadang. Kecuali di 4 keadaan yang memang ditekankan. Ya, artinya kita jangan meninggalkannya walaupun itu sunnah. Jadi mengangkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram. Yang kedua takbir mau ruku. Takbir bangkit dari ruku, dan satu lagi mengangkat tangan ketika bangkit dari rakaat yang keberapa? Yang kedua. Setelah tasyahud awal bangkit rakaat yang ketiga, maka disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Adapun selain itu, mau sujud, bangkit dari sujud, ya, dilakukan apa? Kadang-kadang. Nah, karenanya dari penjelasan ini kita sudah memahami tentang duduknya, bacaannya, dan mengangkat tangan sambil bertakbir. Duduknya ini rukun, tidak boleh ditinggalkan. Zikir-zikir yang ada di dalamnya hukumnya adalah sunnah qauliyah. Artinya orang kalau dia duduk di antara dua sujud diam aja nggak baca doa sah. Yang ketiga, takbirnya disebut namanya takbir intikal, bacaan Allahu Akbarnya itu wajib. Adapun gerakan tangannya itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi subhanallah, dalam gerakan sholat sendiri memiliki perbedaan hukum. Ya. 6. Itu tentang duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah duduk dikatakan wa yasumma yukabbiru wa yasjudu sajdatas saniyata kal ula. Kemudian dia sujud lagi seperti sujud yang kedua. Ya. Kemudian summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran summa yastawiya qa'idan ala rijlihil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu azmin ila maudihi. Jadi setelah sujud yang kedua duduk lagi, disebut namanya duduk apa? Istirahah. Summa yanhadu mu'tamidan alal ardi ila raq'ati saniyah. Kemudian bangkit bertumpu di lantai menuju rakaat yang kedua. Dan rakaat yang kedua sama seperti pada rakaat yang pertama, hanya saja rakaat yang kedua itu lebih pendek dari rakaat yang pertama. Baik. Kemudian berikutnya kita akan jelaskan tentang duduk tasyahud awal. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litasyahhudi ba'dal faragi minar raq'ati saniyah. Kemudian Nabi SAW setelah 2 rakaat pertama beliau duduk tasyahud. Fa idza kanatis sholatu raq'ataini jalasa muftarishan kama yajlisu baina sajdataini. Apabila salatnya itu salat 2 rakaat, maka beliau duduknya duduk iftirash, sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Wa kadzalika yajlisu fi tasyahhudil awal minas sulasiyah war rubaiyah. Kemudian demikian pula beliau duduk seperti itu pada duduk tasyahud awal pada salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Wa kana idza qa'ada fi tasyahhudi wada'a kaffahul yumna ala fakhidhil yumna. Kemudian apabila beliau duduk, maka beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan, dan juga tangan kiri ia diletakkan di paha yang kirinya. 6.
Jadi ini tentang tasyahud awal. Iya, hukum tasyahud awal adalah wajib. 6. Dan membaca doa ketika tasyahud awal juga hukumnya wajib. Sehingga orang yang meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau lupa? Orang yang meninggalkan tasyahud awal ada 3 keadaan. Atau ada 2 keadaan. Yang pertama, dia meninggalkan tasyahud awal, kemudian dia baru ingat menjelang bangkit. Jadi belum berdiri lurus, belum tegak. Dia ingat tuh, ketika Allah udah mau bangkit, maka dia harus duduk lagi. Duduk lagi. Tapi kalau dia ingatnya sudah berdiri tegak di rakaat yang ketiga, maka dia tidak boleh bangkit lagi, enggak boleh duduk lagi. Dia lanjutkan dan dia menggantinya dengan sujud sahwi sebelum salam. Jadi selesai dia membaca innaka hamidum majid, kemudian dia bukan salam tapi langsung Allahu akbar, ngapain? Sujud sahwi. Apa bacaan sujud sahwi? Sama seperti sujud biasa. Subhan rabbil a'la. Bangkit, duduk di antara 2 sujud, diam, kemudian sujud lagi. Jadi sujud sahwi itu berapa kali? 2 kali. Kemudian dia bangkit lagi, duduk tahiyat akhir dan salam. Jadi salam itu yang terakhir setelah sujud. Nah, maka dari sini apabila terjadi kesalahan pada imam, di mana imam sudah berdiri tegak, maka makmum jangan sibuk membaca apa? Subhanallah, subhanallah. Atau malah dia memisahkan diri dari jamaah. Dia menyempurnakan sholat sendiri. Alasannya apa? Imam gak tasyahud awal. Padahal udah dibilang subhanallah, tetap aja berdiri. Nah ini yang gak tahu adalah siapa? Makmumnya. Jadi gak apa-apa dilanjutkan. Ya, dalil tentang wajibnya duduk tasyahud awal adalah dari Abdullah bin Buhainah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihum zuhra faqama fi rak'atainil ulayaini lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada shalah wa antadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajadataini qabla ayyusallam summa sallam. Nah ini yang menjelaskan tentang Nabi pernah meninggalkan tasyahud awal. Nabi mengimami sholat zuhur. Nah beliau sholat di 2 rakaat pertama tanpa duduk tasyahud awal. Maka orang-orang pun ikut berdiri tidak tasyahud awal. Ya ini perhatikan, jadi makmum udah ikut imam. Ya mungkin saat itu tidak ada yang mengingatkan, atau mungkin sudah diingatkan tapi Nabi tetap berdiri. Sampai ketika sholat hampir selesai, orang-orang menunggu beliau salam. Tapi ternyata Nabi tidak bersalam. Tapi beliau bertakbir dan langsung apa? Sujud 2 kali. Nah sujud ini disebut namanya sujud sahwi. 6. Adapun tata cara duduk tasyahud awal tadi sudah kita jelaskan, itu dengan model duduk apa? Iftirash. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi tangan ketika tasyahud awal. Ya. Sekali lagi Nabi SAW menjelaskan dengan detail di mana posisi tangan ketika tasyahud awal. Di mana tangan kanan berada di atas paha. Nah, pahanya belah mana? Pangkalnya kah, tengahnya kah, atau dekat dengan lutut? Yaitu di dekat lutut. Jadi berada di atas paha atau di lutut kanan, dan tangan kiri di atas paha atau lutut kiri dengan posisi telapak tangan membentang.
Jadi dia buka telapak tangannya dan jari jemari menghadap ke arah kiblat. Jadi ya biasa seperti ini, ya, bukan mengepal, bukan pula begini, tetapi lurus biasa. Hal itu berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Kana idza jalasa fi shalah wada'a kaffahul yumna ala fakhidihil yumna wa qabadha asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham wa wada'a kaffal yusra ala fakhidihil yusra. Jika Nabi duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas pahanya yang kanan, kemudian menggenggam semua jari tangan kanannya, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk yang ada di sebelah jempol, dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri. Iya. Jadi ini tentang posisi tangan, ya, berada di paha dekat lutut. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan tentang berisyarat. Ya, jadi setelah kita meletakkan kedua tangan di paha, ya, khusus ketika tasyahud awal, tangan kanan itu dalam posisi menggenggam di kepala seperti ini, ya. Bagaimana hadis Ibnu Umar tadi, wa qabadha asabi'ahu kullahu. Beliau menggenggam semua jari tangan kanannya, ya, dan jari telunjuknya itu diisyaratkan. Nah, bagaimana model? Perhatikan model mengisyaratkan jari telunjuk. Ada dua model. Yang pertama, menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk yang mengarah ke arah kiblat, sebagaimana keterangan dari Abdullah bin Umar. Jadi begini. Jadi semua ini digenggam nih. Kemudian jari telunjuknya diisyaratkan. Ya. Ini pertama berdasarkan hadis Ibnu Umar. Adapun yang kedua berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, yaitu menggenggam tangan kanan pada tasyahud awal, dan ini juga berlaku pada tasyahud akhir, ya, yaitu menggenggam jari kelingking dan jari manis membentuk lingkaran dengan jari tengah dan jempol, dan jari telunjuk menghadap ke arah kiblat. Jadi dibuat apa ini yang kedua? Lingkaran seperti ini. Jadi cara yang pertama tadi begini digenggam, cara yang kedua jari tengah nih, ya, dibuat lingkaran. Paham seperti ini? Ya, jari telunjuknya berisyarat. 6. Kemudian pandangan, ya, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibham ilal qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya di sebelah jempol dan memandang ke arah telunjuknya tersebut. Jadi termasuk pengecualian yang tadinya kita menghadap ke tempat sujud ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir, pandangan itu kemana? Ke jari telunjuk. Paham? Ya. Kemudian berikutnya adalah tentang masalah kapan kita mulai berisyaratnya nih. Ya, kapan kita mulai berisyaratnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa mengucapkan berisyarat dengan jari telunjuk yaitu sejak ucapan la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pas asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah diisyaratkan. Pendapat Malikiyah dimulai sejak awal tasyahud. Pokoknya kalau sudah duduk, udah mulai berisyarat. Pendapat Syafi'iyah yaitu mulai berisyarat ketika bacaan apa? Illallah. Kalau dari Hanafiyah tadi mulai dari la ilaha illallah. Kalau Syafi'iyah
asyhadu an la ilaha illallah. Baru mulai apa? Berisyarat. Hanabilah berpendapat beda. Pokoknya setiap ucapan Allah at-tahiyyatu lillah. Ya, pokoknya ada kalimat illah. Nah, kalau kita melihat penjelasan dari hadis Abdullah bin Umar, manakah dari beberapa pendapat ini yang lebih sahih? Ya, bahwa yang lebih sahih adalah kita berisyarat sejak mulai duduk tasyahud. Jadi keterangan-keterangan tadi illallah la ilaha illallah itu ya hanya sekedar istihad saja. Ya, kenapa? Karena ucapan illallah itu kan tauhid, esa. Jadi harus diiringi dengan isyarat juga. Illallah berarti hanya Allah yang satu. Ya, ini hanya sekedar istihad saja begitu. Ya, adapun dalil dari Ibnu Umar tadi ya menjelaskan idza qa'ada fit tasyahud. Apabila Nabi duduk tasyahud, maka beliau melingkar jarinya, itu jari jempol dan jari tengahnya. Jadi kita mulai berisyarat itu ya min awwalil julus fit tahiyyah. Jadi yang sunnah itu mengisyaratkan tangan ya ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir sejak mulai apa? Tasyahud. Bisa dipahami jemaah? Jadi mulai tasyahud ya dulu itu ya udah kita sudah berisyarat dengan jari telunjuk. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nah, kemudian berikutnya adalah apakah cukup berisyarat saja atau harus digerak-gerakkan? Nah, ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Masalah menggerak-gerakkan jari telunjuk. Ya. Ada hadis dari Wa'il bin Hujr di mana beliau menjelaskan dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Tsumma qa'ada wa aftarasha rijlal yusra wa wada'a kafal yusra ala fakhidhihi wa rukbatil yusra wa ja'ala hadda mirfaqil ayman ala fakhidil yumna. Tsumma qabada snataini min asabihi wa halaqa halqatan tsumma rafa isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha." Nah ini, lihat kutipan yang terakhir. Wa'il mengatakan, dan aku melihat Nabi SAW menggenggam dua jarinya, kelingking dan jari manisnya, dan membentuk lingkaran dengan dua jarinya, yaitu jempol dan jari tengah, dan berisyarat dengan jari telunjuknya, dan aku melihat beliau menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika berdoa. Ini berdasarkan hadis siapa? Wa'il bin Hujr. Ya. Jadi hadis tersebut menjelaskan bukan hanya berisyarat. Summa rafa isba'ahu, itu kan berisyarat mengangkat jarinya, wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakannya. Nah, tambahan ini, tambahan yuharrikuha, kemudian aku melihat beliau menggerak-gerakkan jarinya, ini nih yang diperselisihkan oleh para ulama. Memang hadis tersebut sahih, disahihkan oleh para ulama. Cuman tambahan itu tuh ziyadah. Nah, karena tambahan ini itu hanya pada perawi yang bernama Zaidah bin Qudamah dari Asim bin Kulaib. Padahal kurang lebih ada 12 perawi lain yang sikoh yang meriwayatkan dari Asim bin Kulaib tanpa tambahan tersebut. Jadi kalau dalam ilmu hadis, nah adanya tambahan ini apakah dikatakan dhaif atau tidak? Nah sebagian ulama ya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i tentang hadis Wa'il bin Hujr, zahiru annahu hasan walakin fihi lafdhuh syadzah wa hiya dzakarat tahrikal isba'. Zahir hadis ini hasan, namun pendapat
namun terdapat lafaz yang syadz. Syadz itu yang menyelisihi perawi yang 12 tadi, yaitu pada kalimat menggerak-gerakkan jari telunjuk. Nah, kalau kita melihat penjelasan para ulama, banyak para ulama yang memandang, perhatikan, yang memandang menggerakkan jari pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu adalah lafaz yang syadz. Maksudnya lafaz yang menyelisihi perawi-perawi yang lainnya. Kenapa? Karena tadi ada berapa perawi jemaah? 12. Yang mengatakan digerakkan cuma ada satu perawi, sehingga perawi ini dikatakan syadz, dia menyelisihi. Sehingga yang benar wallahu a'lam cukup berisyarat saja tanpa digerak-gerakkan. Alasannya ya itu adalah lafaz yang syadz. Tapi ya tentunya ini adalah masalah khilafiyah. Ya, bagi yang menggerak-gerakkan tadi ada dasarnya, yaitu hadis Wa'il bin Hujr. Wallahu a'lam. Nah, itu masalah menggerak-gerakkan jari ya ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Makanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan ini adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Kita bersikap longgar terhadap pendapat yang menyatakan disyariatkan menggerak-gerakkan jari telunjuk, dan juga ya yang mengatakan hanya sekedar berisyarat. Dan ulama yang mensyariatkan atau mensunahkan untuk digerak-gerakkan, digerak-gerakannya pun ada contohnya juga, yaitu bukan tidak begitu cepat dan juga tidak begitu lambat, ya, yang sedang-sedang saja. Baik. Kemudian adapun doa tasyahud awal. Doa tasyahud awal itu adalah at-tahiyyatu lillah wassalawat wa thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik. Sampai situ bangkit. Jadi itu bacaan tasyahud awal. Tidak ada selawatnya. Selawat itu kita baca kapan? Tasyahud akhir. Apa artinya at-tahiyatu lillah? Segala ucapan selamat, selawat dan kebaikan hanya milik Allah. At-tahiyat was-salawat wat-thayyibat. Kita harus tahu artinya ya. At-tahiyat artinya segala bentuk selamat, penghormatan. Selawat, kebaikan hanya milik Allah. Ya, keselamatan kepada Nabi SAW. Ya, kemudian keselamatan atas kita dan kepada hamba-hamba yang soleh. Aku bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang terakhir adalah masalah bangkit dari rokaat yang pertama. Sebagaimana tadi sebelum kita bangkit rokaat yang pertama itu kan duduk istirahat. Nah, ketika bangkitnya ini posisi tangan kita membuka kedua telapak tangan atau dengan menggenggam, disebut namanya ajn. Ya, disebut namanya apa? Ajn. Ada dua pendapat tentang masalah ini, ya. Ada yang mengatakan disunahkan untuk ajn, yaitu dengan menggenggam berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, ya, atau juga tidak menggenggam. Dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan tentang materi kali ini. Ya, beberapa poin kita bahas. Ya, kesimpulannya yang pertama tentang duduk di antara dua sujud, model-model duduk. Ya, tadi duduk dalam salat ada berapa jemaah? 4. Yang pertama duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud awal, terus duduk tasyahud akhir, dan yang keempat apa?
Iftirash. Kemudian model duduknya ada berapa tadi? Ada duduk apa yang pertama? Iftirash, yang kedua Iqa, yang ketiga tawarruk. Duduk Iqa ada berapa model? Ada 2. Ya, yang nggak boleh bagaimana? Seperti duduk Iqa-nya apa? Ya, anjing. Nah, kemudian juga telah kita sampaikan ya penjelasan atau perincian ya duduk tasyahud awal mengenai tangan, posisi telapak tangan, kemudian jari jemari ya, dan masalah-masalah lainnya. Ya, semoga apa yang tadi disampaikan menambah wawasan bagi kita semua dan bisa kita praktekkan. Wallahu a'lam. Kalau menurut pendapat pengarang kitab Al-Waziz, beliau lebih condong untuk menggerakkan jari, yakni menggerakkan jari telunjuk. Bahkan beliau mengatakan di sini lahiya asyaddu ala syaitan minal hadid, yakni sababah. Gerakan jari telunjuk itu lebih dahsyat ya bagi syaitan daripada besi. Yakni itu menjadi cambukan bagi syaitan. Wallahu a'lam. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Baik. Awal. Seumpama imam sudah selesai, kita masih belum, apakah kita harus menyelesaikan atau segera mengikuti imam karena kan sudah akhir mau selesai sholat. Baik. Bacaan tasyahud akhir kan ditambahin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ila akhirih. Jadi perbedaan tasyahud awal hanya di titik wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata imamnya cepat. Ya, mungkin dia kebelet BAB gitu ya. Jadi dia hanya baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Kita baru sampai situ, imam udah salam. Maka sikap yang benar bagi makmum adalah ikut salam. Ikut salam. Tidak menyempurnakan bacaan tasyahud akhirnya. Karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh imam, yakni ketika dia kepotong begitu ya. Dan yang kedua, ketika orang sholat berjamaah itu hukumnya beda dengan sholat sendirian. Sholat berjamaah sesuai dengan hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi yang wajib adalah ikut imam. Imam salam ya udah dia juga langsung salam. Jelas? Walaupun belum sempurna bacaan tasyahud akhirnya. Ya. Jadi jangan fokus imam udah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia masih Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Tinggalan kereta udah, Pak. Jelas, Pak? Baik. Apa hukum mendoakan kesehatan orang non-muslim yang sedang sakit agar diberikan kesembuhan? Boleh. Boleh. Banyak riwayat yang menjelaskan masalah ini, di mana Nabi SAW mendoakan kesembuhan dan mendoakan diluaskannya rizki. Jadi, perhatikan. Mendoakan non-muslim memiliki perincian. Yang pertama, mendoakan ampunan bagi orang kafir yang sudah meninggal, maka ini haram, gak boleh. Yang kedua, mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, itu sangat bagus, dianjurkan. Yang ketiga, mendoakan kebaikan dunia dan dia masih hidup, maka ini diperbolehkan. Ya, karena seperti misalnya ada seorang yang bersin kemudian didoakan wa yuslihu balakum,
Ya. Jadi kalimat wa yuslihu balakum, semoga Allah memperbaiki urusannya. Ini kan termasuk kebaikan apa? Dunia. Jadi sekali lagi boleh misalnya di grup ada berita oh si fulan sakit dan kita tahu dia non muslim, maka boleh kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ini titipan dari teman. Profesinya driver. Iya. Tapi di saat menjelang sholat Jumat itu disuruh standby untuk nunggu direktur jalan. Jadi tidak ada kesempatan untuk sholat Jumat. Memang di waktu-waktu lain memang diizinkan, cuma di waktu-waktu tertentu aja seperti itu. Bagaimana sikap kita itu dari teman bertanya begitu? Iya. Pertama, sholat Jumat adalah wajib ya. Wajib. Nah, di situ seseorang tidak boleh mendahulukan hak manusia daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dia lebih menuruti ya bosnya atau direkturnya, sehingga dia harus ya betul-betul mengerjakan sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat ini seperti sholat yang lainnya. Ya, jika dalam suatu pekerjaan di mana tidak ada kesempatan untuk sholat Jumat, maka dia berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih aman, yang tidak mengganggu urusan agamanya. Artinya kalau sudah kejadian seperti itu, langkah yang pertama adalah dia harus menyampaikan kepada bosnya, Pak, ini masalah agama ya, masalah akidah. Saya pengen kerja di sini, kalau tiba waktu sholat ya saya sholat. Kalau tiba sholat Jumat ya saya sholat Jumat. Ya, saya punya jenggot, ya jangan dilarang. Celana saya isbal, saya di atas mata kaki jangan dilarang. Jadi sebaiknya disampaikan seperti itu. Ini prinsip hak, ya hak dalam beragama. Dan bos pun atasan itu nggak boleh melarang, nggak boleh. Ya kalau diketahui itu adalah melanggar nih dari sisi hukum negara juga nggak boleh, karena itu berkaitan dengan masalah agama. Kalau ternyata tidak, maka pilihannya adalah dia berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain. Jangan sampai dia mengorbankan apa? Agamanya. Apalagi tadi dikatakan kadang sesekali, kadang ya itu kan berarti ya mengganggu agamanya. Insya Allah kalau memang seperti itu terjadi sering gitu ya, maka lebih baik cari pekerjaan yang lain. Yakin dengan sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadallahu khairun lahu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Yakin itu. Ya. Gimana, Pak? Iya, boleh. Iya, kalau memang dia tidak mampu membaca Al-Fatihah, membaca ini dengan membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yang penting isinya adalah pujian kepada Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar gitu ya. Dan yang kedua, dia tetap wajib berusaha untuk belajar apa? Menghafal. Ya pelan-pelan ya kan, sambil dia mengerjakan sholat, dia mengisikan waktu untuk menghafal. Karena kalau dia tidak ada usaha untuk menghafal, ya khawatir sholatnya menjadi tidak sah. Karena hanya yang memiliki uzur yang boleh membaca kalimat subhanallah, subhanallah gitu saja. Nah, ya seperti orang yang mu'allaf gitu ya, ya dia belajar itu, harus belajar. Cukup jemaah? Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.